Di awal film, kita diceritakan dengan masa lalu dari Haeju. Masa lalu dari Haeju tidak seperti anak-anak pada umumnya. Ia selalu dipanggil anak sial oleh sang ibu. Bahkan dirinya, dilarang memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Dan karena kemarahan dari sang ibu yang hampir setiap hari, Haeju pun selalu merasa bersalah dan berpikir jika kemalangan dari sang ibu terjadi karenanya. Di tempat tinggal dari Haeju, terdapat sebuah hotel bernama Gold Land Casino. Segala permainan setan tersedia di tempat tersebut. Semua orang berbondong-bondong untuk menjadi kaya secara cepat, tak terkecuali ibu dari Haeju. Lebih parahnya, sang ibu bahkan mempertaruhkan semua yang ia miliki. Dan untuk endingnya, pasti sudah bisa disangka. Setiap harinya ketika sedang sadar, sang ibu selalu berkata kepada Haeju tentang niatannya untuk pindah ke kota. Namun dari sisi Haeju, ia pun tidak terlalu senang sebab sudah sering dibohongi dengan perkataan tersebut. Alih-alih ingin meninggalkan tempat tersebut, di sini sang ibu dari Haeju malah menikahi seorang preman pemilik dari sebuah pegadaian barang. Namun dengan syarat, orang tersebut bersedia untuk melunasi utang dari sang ibu sebesar 20 juta won. Jadi kini, Haeju dan sang ibu bagaikan barang jaminan atas hutang yang telah dibayarkan. Meskipun selalu mendapatkan perlakuan kasar dari si suami baru, namun ibu dari Haeju tetap memilih untuk bertahan. Dari sisi Haeju sendiri, meskipun terasa berat, ia sadar jika hidup harus tetap berjalan. Dari sini kita menjadi tahu, jika seseorang yang mencari Haeju di bandara, merupakan ayah tirinya. Di setiap memasuki malam, tempat pegadaian dari sang ayah tiri berubah menjadi tempat beradu nasib. Di setiap Haeju membantu sang ibu, ia selalu berusaha untuk memecahkan sandi sebuah lemari yang diduga terdapat barang-barang mahal yang tergadaikan. Dan di setiap malam itu juga, sang ayah tiri merasa sagne sebab melihat paras dari Haeju yang semakin cantik. Sampai pada suatu malam di saat Haeju ketiduran, sang ayah mencoba melancarkan aksi bejatnya. Di dalam pelariannya, Haeju masih menyempatkan diri untuk mengajak sang ibu kabur bersamanya. Namun dari sisi sang ibu, lagi-lagi ia pun tetap bertahan dengan pendiriannya. 엄마, 우리 그냥 같이 여기 떠나. 혼자 어디서 뭐 먹고 살게? 몰라, 어디든. 미자이모한테 가 있어 당분간. 엄마가 어딨어? Kembali ke masa sekarang. Meskipun Haeju sedang dalam masalah yang nampaknya tidak main-main, namun ia tetap memutuskan untuk bekerja. Di setiap waktu, ia selalu mencari kabar tentang kondisi terkini dari kekasihnya. Sampai di sebuah waktu, Haeju mendapati kabar tentang gerombolan polisi yang hendak mewawancari semua anggota tim dari Haeju. 남자예요. 혜주 씨. 경찰들이 찾아왔는데, 빨리 가자. Di sini sang polisi bertanya, kenapa tidak ada pemeriksaan fisik ketika alarm berbunyi. Dari sisi sang ketua tim, ia mencoba untuk menjawab pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Haeju. 저한테 보고했어요. 경고등이야 수시로 울리는 거고. 그래서 이미 정밀 검색을 마쳤으니까요. Di waktu sang ketua tim bertanya tentang apa sebenarnya isi dari peti tersebut, di saat itu pula sang polisi dikabari akan dekiu yang telah ditemukan. 안 속에 들어있는 밀수품이 도대체 뭐죠? 이도경 찾았다고. 어디서? 양포 제1병원이요. Di saat sang polisi bergegas pergi,
sang ketua tim meminta waktu kepada Hae-ju untuk mengobrol. Tidak hanya membantu dalam menjawab pertanyaan polisi, sang ketua tim juga meminta agar Hae-ju segera membuat surat pengunduran diri. Hal tersebut karena sang ketua tim menyadari, harus ada yang bertanggung jawab ketika penyelidikan telah usai. Di sini sang ketua tim juga mengetahui, jikalau Hae-ju memiliki hubungan khusus dengan Taekyu. Terlepas dari itu semua, sang ketua tim hanya memperingatkan kepada Hae-ju agar tetap menutup mulutnya di hadapan polisi. Karena jikalau para polisi tahu, mereka berdua akan tamat. 둘이 무슨 사이인지 모르겠는데 Setelah mengetahui rumah sakit dari sang kekasih berada, Hae-ju pun langsung bergegas untuk menemuinya. Namun nampaknya tidak semudah yang dibayangkan, sebab Park Jo yang selalu berada di samping dari Taekyu. Setelah mencoba untuk mengamati beberapa detik, Hae-ju pun tersadar jikalau Park Jo merupakan orang yang sedang mati-matian mengejarnya. Tidak menyerah begitu saja, Hae-ju pun masih menunggu momen di saat Park Jo lengah agar ia dapat bertemu dengan Taekyu. 제가 제일 좋은 나라죠. 오빠 나야 희주 정신 들어? 뭉구천원. Inti dari pembicaraan mereka, Hae-ju mengatakan jikalau mobilnya kini telah aman di sebuah terowongan terbengkelai di Jeongsan. Ia juga mengatakan jikalau polisi datang ke tempat kerjanya dan telah mencurigai Taekyu sebagai seorang penyelundup. Awalnya Hae-ju meminta kepada Taekyu untuk bersama-sama menyerahkan diri kepada polisi. Namun dari sisi Taekyu yang mengetahui jika peti tersebut berisi batangan emas, ia pun menahan keinginan dari Hae-ju. 다야가 아니야. 그럼 뭔데? 금괴 금괴가. 그러면 제가 그렇게 무겁진 않을 이제부턴 내가 알아서 할게. Karena tak adanya orang yang tahu akan lokasi dari mobil selain mereka berdua, di sini Taekyu meminta kepada Hae-ju untuk melakukan beberapa hal terkait idenya. Untuk yang pertama, Hae-ju dilarang memberitahukan akan lokasi peti tersebut kepada siapapun. Karena peti yang tidak ditemukan, Taekyu mengetahui jika hukumannya paling lama di penjara ialah 1 tahun. Untuk selanjutnya, Hae-ju diminta untuk mengubur semua emas batangan tersebut di terowongan. Karena saking polosnya Hae-ju, ia hanya nurut akan semua ucapan dari kekasihnya. Setelah semua emas berhasil dikubur, kini Hae-ju diminta untuk mengembalikan mobil tersebut ke gudang sebelum kecelakaan. Tak lupa juga, ia disuruh untuk menghilangkan sidik jari sebersih mungkin. Dan untuk yang terakhir, Hae-ju diminta untuk bersembunyi sementara waktu sampai si Taekyu dibebaskan. Karena Hae-ju yang amat bingung mencari tempat untuk ia bersembunyi. Akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi di desa tempat ia dilahirkan. Yang mana, Hae-ju mencoba untuk kembali ke tempat pegadaian yang dimiliki oleh sang ayah tiri. Di waktu ia masuk, sang ibu amat kaget dengan kehadiran dari Hae-ju. Amat gengsi untuk berkata kangen, akhirnya sang ibu pun mencoba untuk bersikap cool. Di sini Hae-ju mengatakan bahwa dirinya hanya ingin tinggal beberapa bulan, sampai ia menemukan pekerjaan baru. Karena rasa kangennya yang tersembunyi, di sini sang ibu pun membolehkan Hae-ju untuk tinggal. Ia juga mengatakan jika sang ayah tiri telah jarang pulang hampir berbulan-bulan. Untuk permintaan dari Hae-ju, ia meminta sang ibu agar jangan mengatakan kepada siapapun jika dirinya tinggal di sini. 당분간 여기 있어 그냥. 들어와. 내가 알아서 먹을 거니까 신경 쓰지 마. 단속 걸려가지고. 인간한테 나 여기 있단 말 하지 마. 다른 사람들한테도. 어디가? Di sela-sela sebelum tidur, Hae-ju mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana cara menjual emas batangan tersebut. Karena diceritakan jika sang kekasih Taekyu jadi sidang, maka ia membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk menyewa pengacara yang mahal. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan petugas polisi yang berhasil menemukan mobil pembawa peti. Dari salah satu petugas, ia pun mengabarkannya kepada polisi di atasnya. Yang mana polisi tersebut merupakan salah satu anggota dari Park Jo. 사고차가 발견됐는데 관은 없어요. 조만간 호텔로 오셔서 식사 한번 하시죠. Dari sisi Park Jo yang sedang kehilangan arah, ia pun mencoba untuk melampiaskan ke anggota gengnya. Karena Wogi yang di waktu pengiriman kebetulan menjadi sang supir, Park Jo pun terus-terusan mendesak Wogi agar mengakui perbuatannya. 비밀번호 풀어서. 관 어디다 뒀냐? 벤에 타고 있었던 놈 얼굴 본 거 또 너고.
그거 사장님한테 벌써 말씀드렸는데요. 여기저기 다 봤는데 거기 너무 진짜 몰라요. 이제 진짜 모르겠어. 제발 됐으세요. Alasan dari si Parjo amat marah, sebab sang bos besar yang akan amat murka dengan segala hal yang menyebabkan uangnya menghilang. 회장님은 아시고 이 개새끼가 진짜 회사 돈 축내는 건 못 참잖아요 우리 회장님이. 회장님 돌아오시면 Kembali lagi ke Hejo. Di sini, ia mencoba untuk melancarkan aksinya menjual satu batang emas demi untuk membebaskan sang kekasih. Di waktu ia meninggalkan tempat pegadaian, di saat tersebut pula terlihat Wogi yang datang. Ternyata, Wogi merupakan sahabat kecil dari Heju. Karena Wogi yang pernah melihat wajah Heju ketika melarikan diri. Ia pun mencoba untuk memastikannya jikalau itu benar-benar wajah dari sahabatnya ketika kecil. Ketika Wogi mencoba bertanya kepada sang ibu dari Heju pun menjawab jikalau ia tidak tahu tentang keberadaan dari anaknya. Hal tersebut karena ia beranggapan jikalau Wogi merupakan seorang preman yang hendak menyakiti putrinya. 그런 얘기 들었는데 다시 돌아온다 해가지고. 아니 해주 없어. 앞으로도 없을 거니까. 내가 잘못 봤나? Heju beberapa kali mencoba untuk mendatangi semua toko emas. Namun hasilnya, ia masih ragu-ragu apakah aman menjual emas dengan bobot yang segitu banyaknya. Di sela-sela perjalanannya, Heju mencoba untuk mampir ke kedai kopi dari Bibi Mija. Bibi Mija merupakan salah satu dari sedikit orang yang amat baik kepada Heju. Tujuan kedatangan Heju, awalnya ia ingin meminjam sejumlah uang yang akan ia gunakan untuk menyewa pengacara. Namun di sini, sang Bibi Mija malah menganggap jika uang tersebut hendak digunakan untuk berobat sang ibu yang sedang terkena kanker. 그래, 돈 필요하지. 나도 알아 얘. 언니 암인 거. Di sini Heju pun kaget, sebab sang ibu yang tidak pernah berbicara tentang penyakit yang sedang ia derita. Meskipun perlakuan sang ibu yang kurang baik, namun tetap saja di sini Heju benar-benar sedih. Dan karena kabar tersebut, Heju kembali mencoba untuk menjual emasnya. Di waktu ia hendak masuk, terlihat Wogi yang datang menghampirinya. 나야 우기 기억 안 나? Wogi terus-menerus mengingatkan Heju jikalau ia merupakan teman masa kecilnya. Namun dari sisi Heju yang sedang panik, ia pun mencoba sebisa mungkin menjauh. 우리가 초등학교 때까지 전 잘 기억이 안 나서요. 아 진짜 기억 안 나? 에이 이거 보면 기억난다. 얼른. Di saat Heju berhasil melarikan diri, di sini ia pun teringat jika Wogi merupakan salah satu anggota dari Pak Parjo yang sedang mengejarnya. Sesampainya tiba di rumah, Heju mendapati seorang pembeli yang sedang bertransaksi atas barang-barang gadai yang tidak diambil oleh pemiliknya. Di saat orang tersebut meninggalkan pegadaian dan hendak pergi, di sini Heju pun mencoba untuk menawarkan emasnya. Di sini orang tersebut langsung mengetahui tentang alasan dari Heju ingin menjual batangan emas kepadanya. Hal tersebut karena batangan emas telah memiliki ciri-ciri fisik dari si pemilik. Ketika orang tersebut memaksa ingin melihatnya, Heju pun memilih untuk melarikan diri. Sesampainya di pegadaian, sang ibu mengatakan tentang kedatangan dari Wogi yang sedang mencarinya. Lain pembahasan, di sini Heju memerintahkan sang ibu untuk menjalani pemeriksaan atas kanker yang sedang ia derita. Namun karena minimnya uang yang ia miliki, sang ibu lebih memilih untuk mendiamkan penyakitnya. 내가 이모야? 암이라며. 남이사. 나한테 왜 말 안 했어? 미자 이모가 가자할 때 병원이라도 가든가. 내일 나랑 같이 가, 병원. 난 모르고 사는 게 낫단다. 미치겠다 이러고 사는 거. Di saat pegadaian telah sunyi, kita diperlihatkan dengan Wogi yang hendak mencoba untuk menerobos masuk ke dalam pegadaian. 누구야? 씨발 깜짝이야. Di saat pergerakan Wogi diketahui oleh Heju, di sini ia pun langsung berterus terang dengan tujuannya. Yang mana di sini Wogi menganggap bahwa barang tersebut berisi sebuah narkoba. Menyadari jika Heju tidak akan bisa menjualnya, Wogi pun mengajak Heju untuk bekerja sama. Wogi mengatakan, jikalau kedatangan dirinya itu untuk bekerja sama.
Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan dari Wogi yang seorang diri. 관 어딨어? 와, 그렇다 치고 누나 혼자 못해. 그거 지금 누나 도와주러 온 거야. 안 그러면 사람 다 듣고 Karena Haeju yang masih kaku dengan ajakan dari Wogi, di sini Wogi pun memilih untuk melumpuhkannya.